Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutiara Darmite dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 2 Rantau Selatan. Di video kali ini saya ingin membahas tentang karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kecanduan Konten Dewasa bagi Kesehatan Mental Siswa. Sekarang ini, kebutuhan akan informasi sebagai ilmu pengetahuan sangat penting bagi kemajuan bangsa kita agar tidak tertinggal dengan negara lain. Untuk mengimbangi itu, pemerintah telah menyediakan dan memberikan akses masuk bagi penyedia layanan informasi tersebut, seperti media elektronik maupun media cetak. Sarana informasi tersebut telah berkembang dengan pesatnya di negara kita, misalnya internet. Internet itu merupakan salah satu saran informasi berteknologi tinggi. Cukup dengan duduk di depan layar yang berukuran beberapa inci, kita sudah dapat memperoleh berbagai informasi dari segala penjuru dunia. Dari pemeriksaan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah pengaruh pornografi terhadap perkembangan belajar pada anak usia SD dan bagaimana penanggulangannya? Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah bagaimana pembaca baik, orang tua, guru, dan yang lain mengetahui bagaimana dampak pornografi terhadap perkembangan belajar anak pada usia SD dan dapat mengantisipasi dampak pornografi dengan cara yang semestinya. Kata pornografi berasal dari dua kata lima. Pornia yang berarti seksualitas yang tak bermoral atau tak beretika, atau yang populer disebut sebagai zina, dan kata graf yang berarti kitab atau tulisan. Kata kerja porneo berarti melakukan tindakan seksual tak bermoral, dan kata benda porne berarti perzinahan atau juga prostitusi. Sumber-sumber pornografi dari pengertian dan kriteria di atas dapatlah disebutkan sumber-sumber pornografi. Salah satunya tulisan berupa majalah, buku, koran, dan bentuk tulisan lain-lainnya. 2. Produk elektronik misalnya kaset, video, gambar-gambar bergerak. Kecanduan pornografi belakangan ini menjadi isu besar di Indonesia. Kecanduan ini sering terabaikan, padahal dampak yang ditimbulkan kecanduan pornografi lebih besar ketimbang kecanduan narkoba. Kecanduan pornografi merupakan tren baru masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang berdampak luas dan dalam waktu singkat dapat merusak tataan psikososial masyarakat. Pencegahan agar anak terhindar dari bahaya pornografi. 1. Ketegasan orang tua. Berikan contoh yang baik kepada anak. Pasang pengaman komputer atau televisi. Kontrol password internet. Buat aturan sosial internet. Nah, ini dia apa saja dampak pornografi terhadap otak. 1. Adiksi atau kecanduan. 2. Merusak daya ingat dan konsentrasi. 3. Mengurangi kontrol impuls dan kemauan. 4. Mudah stres. 5. Ukuran otak mengecil. Pornografi diartikan sebagai tulisan, gambar, atau rekaman tentang seksualitas yang tidak bermoral. Menonjolkan seksualitas secara eksplisit, terang-terangan dengan maksud utama membangkitkan gairah seksual orang yang melihat atau membacanya. Pornografi merupakan adiksi baru yang tidak tampak pada mata, tidak terdengar oleh telinga, namun menimbulkan kerusakan otak yang permanen, bahkan melebihi kecanduan narkoba. Kecanduan pornografi adalah perilaku berulang untuk melihat hal-hal yang merangsang nafsu seksual, dapat merusak kesehatan otak dan kehidupan seseorang, serta pecandu pornografi tidak sanggup menghentikannya. Saran dari saya bagi orang tua yang memiliki anak yang rentan terhadap bahaya pornografi, terutama anak-anak pada usia SD.
hendaknya memberikan perhatian lebih dan kontrol penuh pada anaknya, seperti mengetahui kegiatan keseharian anak dan teman bermain anak, karena orang tua adalah sebagai orang terdekat anak dan orang yang lebih mengerti dan memahami kondisi anak. Dan itu yang dapat saya katakan tentang karya ilmiah saya. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.